Ya, beberapa waktu yang lalu Erick Thohir mengatakan, jika dirinya ingin melihat timnas Indonesia bermain melawan Malaysia. Menurut ketua PSSI tersebut, dirinya sudah sangat kangen melihat rivalitas antara kedua negara di lapangan. Apalagi saat ini kekuatan Indonesia dan Malaysia sudah sangat berbeda. Sehingga jika mereka bertemu lagi, kemungkinan pertandingannya bakal sangat seru dan menyita perhatian dari banyak fans sepak bola. Sayangnya niat Indonesia untuk mengajak Malaysia menjalani laga persahabatan malah tidak mendapatkan respon sama sekali. Hal inilah yang membuat salah satu legenda Malaysia menyayangkan momen tersebut. Kini setelah dicampakkan oleh Malaysia, Indonesia justru mendapatkan undangan untuk bermain melawan timnas Uruguay. Undangan yang pastinya menarik, karena tim asal Amerika Selatan itu bukanlah tim sembarangan. Sekarang tuh tim-tim besar benar-benar mengantri ingin melawan Indonesia. Kemarin-kemarin, timnas Belanda ingin melawan Indonesia. Kemudian timnas Rusia juga ingin melawan Indonesia. Sekarang timnas Uruguay juga ingin berduel dengan skuad Garuda. Lah ini, timnas Malaysia malah mengajukan tantangan uji coba di FIFA Matchday. Padahal Erick Thohir sudah terang-terangan kangen dengan duel melawan Malaysia. Sampai sekarang malah tidak direspon sama sekali oleh FAM. Padahal kalau melawan Indonesia bakal untung besar, termasuk dari segi hak siar. Belum lagi tayangan yang akan membludak hingga naik tajam. Maka tak heran jika tim-tim besar seperti Uruguay ingin melawan Indonesia. Alasan itu karena mereka tahu negara Indonesia nomor 3 terbanyak di dunia, dan plus masyarakatnya penggila bola. Indonesia adalah proyek besar di dunia sepak bola. Ditambah skuad timnas Indonesia sedang naik daun. Ya, pada bulan September nanti jadwal timnas Indonesia masih kosong karena mereka sudah tidak bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alasannya karena babak tersebut sudah selesai pada bulan Juni nanti. Itu berarti Indonesia bisa memanfaatkan bulan September untuk menjalani beberapa pertandingan uji coba. Momen yang harus dimanfaatkan karena kemungkinan besar Indonesia akan bermain lagi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, yang mana jadwalnya diperkirakan pada bulan Oktober tahun ini. Sehingga 1 bulan sebelumnya bisa dimanfaatkan oleh tim Garuda untuk menyiapkan tim. Dari rumor yang beredar, banyak negara yang kabarnya bakal menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Di antaranya adalah timnas Rusia, Uzbekistan hingga Kirgistan. Untuk melawan timnas Belanda saja belum diagendakan karena padatnya jadwal timnas Indonesia. Tentu jika semuanya setuju maka Indonesia harus memilih 2 negara saja. Karena di setiap FIFA Matchday cuma 2 pertandingan yang akan dimainkan. Dari 3 tim tadi termasuk agenda melawan timnas Belanda dan Uruguay. Fans Indonesia menginginkan Malaysia yang akan menjadi lawan dari tim Garuda. Alasannya adalah karena kedua tim sudah lama tidak bertemu. Hal ini langsung mendapatkan sambutan positif dari Erick Thohir bagi ketua PSSI tersebut. Dirinya ingin mengajak Malaysia untuk menjalani uji coba, tapi sekarang belum ada jawaban sama sekali. Kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin lain kali. Ya, di balik Uruguay ajak timnas Indonesia bermain di laga persahabatan. Saat timnas Indonesia mendapatkan penolakan dari Malaysia. Hal ini disampaikan langsung oleh Cristina Gonzalez selaku Duta Besar Uruguay di Indonesia. Ungkapan itu ia utarakan waktu berkunjung ke kantor Kemenpora. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan. Kata Cristina Gonzalez dikutip dari Bola Sports. Pertemuan itu pastinya akan berjalan sangat seru. Mengingat pertemuan itu juga dianggap sebagai duel Eropa, karena semua pemain dari kedua tim bermain di Liga Eropa. Ya, di sisi lain legenda Malaysia kecewa dengan negaranya sendiri. Jika pertandingan antara Uruguay melawan Indonesia terlaksana, maka tamparan keras bagi Malaysia. Karena tim yang mereka tolak malah mendapatkan lawan yang lebih oke. Bahkan levelnya sudah langganan Piala Dunia.
Ya, sekarang Indonesia sedang fokus ke pertandingan yang lebih penting, di mana Indonesia akan menjamu timnas Cina di GBK. Di laga ini Indonesia harus menang. Jika kalah maka nama Patrick Kluivert akan dipertaruhkan, karena melawan Cina akan menentukan nasib Indonesia ke babak selanjutnya. خسارة كبيرة بسبب إندونيسيا. من المفترض أن تكون مباراة استاد ضد مانشستر يونايتد مشروعا جيدا، ومع ذلك لا ترغب إندونيسيا في إرسال لاعبيها الأساسيين إلى فريقها. Pihak AFF mengakui bahwa proyek tim ASEAN All-Star mereka rugi besar karena Indonesia. Apa yang menyebabkan mereka rugi besar? Berikut pembahasan lengkapnya. Ya, pertandingan skuad ASEAN All-Star yang akan menantang raksasa Liga Inggris Manchester United dalam laga persahabatan, yaitu pada 28 Mei 2025 mendatang mulai mengerucut. Sebanyak 17 pemain dari berbagai negara Asia Tenggara telah masuk dalam daftar sementara untuk ambil bagian, di mana dalam pertandingan bergengsi yang akan dihelat di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Menariknya, dari 11 negara anggota ASEAN, Filipina dan Singapura yang belum mengumumkan nama pemain yang akan memperkuat tim ASEAN All-Star. Sementara itu, Vietnam menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan 3 nama, disusul Malaysia dan Thailand, yang masing-masing mengirimkan 3 wakilnya. Indonesia sendiri mengirimkan 2 pemain andalannya untuk menghadapi Setan Merah, yakni bek Tangguh Asnawi Mangku Alam dan bek Buda Muhammad Ferrari. Keduanya diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal di lini belakang tim ASEAN All-Star. Di lain sisi, susunan pemain yang diumumkan menyisakan sejumlah kekecewaan bagi para penggemar sepak bola di ASEAN. Pasalnya, beberapa nama besar dari wakil Indonesia tidak ada dalam daftar skuad, seperti Martin Pais, Jay Inzas, Tom Hai, dan beberapa nama bintang lain. Menurut semua para fans sepak bola di ASEAN, mereka dianggap memiliki kualitas tinggi dan performa solid bersama timnas Indonesia, apalagi mereka bermain di kasta elit benua Eropa. Jika dibandingkan dengan semua pemain dari Asia Tenggara, maka dari itu ketidakhadirannya nama mereka dalam daftar susunan skuad memunculkan gejolak di media sosial. Sementara untuk menjawab kekecewaan penggemar sepak bola Asia Tenggara, PSSI memberikan klarifikasi. Menurut PSSI, keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan agenda penting timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang. Sementara menanggapi hal ini, Federasi AFF menyatakan bahwa pemilihan pemain dilakukan oleh masing-masing negara anggota dengan mempertimbangkan jadwal klub dan pelatih nasional. Meski begitu, dilema praktis tetap dirasakan para pemainnya rutin membela timnas Indonesia. Kesempatan menghadapi Manchester United tentu pantang dilewatkan, mengingat status mereka yang pernah menyandang klub terbaik dunia dan Eropa. Namun di saat laga di atas digelar, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert sedang menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni nanti. Di 2 laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ada 2 risiko yang berpotensi didapat pemain timnas Indonesia jika membela tim ASEAN All-Star. Pertama, peluang bermain menghadapi Cina dan Jepang mengecil karena yang bersangkutan absen dalam beberapa hari latihan. Alasan itu karena laga menghadapi Cina dan Jepang sangat berdekatan dengan laga Setan Merah versus ASEAN All-Star. Kemudian risiko kedua adalah mengalami cedera, di mana dihadapkan dengan pemain-pemain Manchester United yang dikenal kuat. Personil timnas Indonesia bisa mengalami cedera, sesuatu yang dihindari semua pesepak bola. Tak cuma itu, pemusatan latihan dirancang untuk membangun chemistry fisik dan strategi tim. Jika ada pemain yang absen selama beberapa hari demi pertandingan uji coba non-kompetitif, maka kesiapan taktis terganggu. Dengan demikian, kemungkinan kehilangan tempat di starting kesebelasan dengan pertandingan besar menghadapi Cina dan Jepang di depan mata. Ini menjadi resiko yang terlalu besar untuk diambil. Tak cuma PSSI yang ogah melepas pemain bintang Indonesia, rupa-rupanya Thailand juga ogah melepas pemain Eropanya untuk berpartisipasi dalam laga persahabatan itu. Beberapa pemain Thailand yang bermain di Eropa, antara lain Nicholas Michelson yang bermain di Liga Denmark, kemudian Ben Davies, Jonathan Hambel, dan Chaya Pipat Supun Pasuch
tidak diberi izin oleh Federasi Thailand. Ya, hal ini jelas membuat pihak AFF rugi besar karena bintang ASEAN, khususnya bintang skuad Garuda yang mempunyai nama besar, tidak dilepas PSSI, maka dengan ini AFF rugi besar. Bahkan laga ASEAN All-Star versus Setan Merah diprediksi bakal sepi peminat. Trận đấu ngày mai là trận đấu đầu tiên của tôi sau khi nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Dù rằng là chỉ trong